Saya tanya kamu, bahasa Yesus bahasa apa? Oh, udah Bahasa gini, Yesus. Putri Oke, Natali, silakan, Ustaz. Belajar itu, Natali, belajar itu. izin, gini, Ah. kalau ini semua salah bahasa Yunani, ya, dia bilang yang benar bahasa Aramaik, monggo tampilkan datanya, dibacakan, kami mendengarkan dan menyimak. Kalau Kristen original bahasa Yunani itu salah semua itu, ya, karena yang benar itu Salah. bahasa Aramaik. Monggo Oke. tampilkan. Ya, tampilin perjanjian saya baru tanya Aramaik. kamu. Enggak bahasa tanya, Yesus tampilkan bahasa Yesus perjanjian baru. Tampilkan bahasa Yesus perjanjian baru. Ikut Tampilkan. perjanjian baru Iya, dan iya, ikut saya ikut perjanjian mana? bahasa Yesus apa? Mana? Nah, Tunjukin bahasa itu, Yesus dalam perjanjian itu. baru mana? Sekarang Mana? Jangan ita itu mana sekarang cepetan, woi. kamu sudah terperangkap. Bahasa Yesus apa? Keperangkap jare. Yes. Tunjukin, Yesus apa? tunjukin mana perjanjian baru bahasa Yesus mana perjanjian baru bahasa Yesus original perjanjian baru bahasa Yesus saya mana? yang minta tunjuk. Saya yang minta tunjuk. kau yang ngomong. Yang minta. Sebab itu jangan Cemana percaya kau? bahasa Gilanya Yunani enggak ini. kau nih, gila, Jangan gila, percaya gila bahasa kau. Yunani. Muka kau, Jangan muka kau percaya gila. bahasa Yunani. Padan muka awak tu ya. Bahasa Yunani apa ini bahasa yang lama. Bahasa yang lama. Ngomong Tapi aja nggak jelas. Bahasa Aramaik, dekat mana bahasa awak ni? Aramaik adalah bahasa Yesus Kristus. sekejap. Ya udah. Pakcik awak belajar dekat mana ni? Ilmu dari mana ni awak dapat ni? Alamak. Itulah belajar dahulu. Betulkah Yesus itu bahasanya Yunani? Cakap itu dulu. Ya udah tunjukin bahasa perjanjian baru Berarti Aramaik. kitab awak ni. Betulkah Berarti bahasa Yesus itu bahasa Yunani? Pakcik dengar pakcik sekejap. Berarti yang menggunakan original teks bahasa Yunani ni salah semua macam itu. Salah, bahasa itulah Alamak. saya cakap. Bahasa Yunani itu salah. Banyaknya Kristen awak pakcik dengar pakcik Pandai pun, banyaknya pandai. Kristen ni siap. Sekarang sudah pandai belajar. Pakcik, Bahasa Yunani pakcik itu Pakcik. tidak berguna. Berarti awak ni tidak setuju Siapa- original teks. siapa- Sekejap, saya nak apa? cakap. Sekejap, pakcik. Tunggu pakcik. Saya nak cakap. Sekejap. Berarti awak tak terima bahwa original teks dalam kitab Bible awak tu dari Yunani. Banyak kesalahan awak nanti. Macam mana tu? Alamak. Kamu ini bodoh sangatlah. Bahasa Yunani itu sebelum Jesus Christ datang. Kamu mengerti kah? Aku izin turun naik lagi bentar ya. HP ku yang ngeheng, otakku masih normal. HP ku yang panas. Ya, aku Siap, izin siap, bentar Ustaz. ya, turun. Nanti naik langsung. Bentar, naik lagi. Bahasa Yunani ini Siap. daripada Abraham, daripada Yeshua, daripada Lot, itu semua. Ya udah, Itu bahasa daripada Yunani. banyak ngomong, daripada banyak belum bacot. lagi Yesus Mana tunjukin Kristus datanya? datang. Mana tunjukin datanya? Perjanjian baru originalnya itu pakai Aramaik mana? Sebab Daripada itu, banyak itu bacot. bahasa Cepetan. Yunani itu kena buang. Ya bahasa iya, Yunani. buang Bahasa aja itu Yunani. juga kitabmu sendiri. Bahasa Yunani itu adalah bahasa daripada Ibrahim. Iya. Iya, buang aja nggak apa-apa. Macam itu. Bukan kitab saya kok. Nggak apa-apa, terserah, itu kitabmu sendiri. Mau buang aja. Sebab itu bahasa Yunani itu salah. Salah, iya salah. Salah. Ya udah. Sebab apa Dengerin tuh Ten. Salah tuh. ternyata Sebab tuh. apa salah? Bukan daripada bahasa Yesus Kristus. Tuh, Ada bukan mengerti? dari bahasa Yesus. Yes. Yaudah. Berarti Ya, saya yaudah. kasih sekejap. Saya kasih pakcik aplaus ya. Dengerin tuh Ten ya. Dengar sekejap. Kawan-kawan Kristen tu mesti dengar apa cakap pakcik ini. Pakcik tu cakap bahasa original teks Yunani tu keliru besar. Panggil pendeta-pendeta besar Indonesia dekat Indonesia ni lawan dialog pakcik Bitok ni. Suruh buang katanya, suruh buang katanya. Alamak. Buang, ya bilang betul. Tuh, denger tuh. Suruh buang. Aduh. Begini. Kalau tidak buang bahasa Yunani, saya tanya semua orang, apa bahasa Yesus? Ada mengerti? Ya bahasa Apa, Yesus. Oke, Silakan, Ustaz. kita Bahasa coba ini ya. Yesus adalah bahasa Silakan, Aramaik.
Ongkoh nanya si Ate Dodol, ha? Ongkoh nanya, ongkoh minta dijawab, dijawab serius. Ate Dodol, ha? Mikir para lagi itu jadi jelema teh. Aduh, hari ini kenapa ya? Jadi oten teh, Hari ampun, ini teh. Kristen yang ngajar Islam. Astagfirullahaladzim. Kenapa hari ini begini sih? Yang muncul. Bahasa Yunani itu daripada bahasa Abraham. Bahasa Yunani Bahasa itu Yunani, daripada bahasa bahasa Abraham. Abraham, Musa, Sekejap. Saya nak upkan Yunani sekejap. belum, Yesus Sekejap, Kristus sekejap. belum ada Yunani. Baik. Saya nak upkan awak kawan-kawan Kristen ya. Saya nak upkan sekejap ya. Saya nak upkan kawan-kawan Kristen from Indonesia. Oke? Silakan kawan-kawan Kristen typing aku Kristen, Bang. Silakan. Yang Kristen. Aku naikkan Kristen. Awak bertanggung jawab. Ini cakap awak ni ya. Ternyata original text. Yes. Bukan lagi original bertanggung text. jawab, tapi saya lah yang mengajar kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terang Oke. Kristen atau Muslim? Bentar. Yang Kristen. Kristen Bang. Waalaikum. Oke, yang Robin Van Persie ini silakan. Silakan ditanggapi Bang Terang. Kata Bang Bito, ternyata original teks Iya. itu bukan Yunani tapi Aramaik. Silakan. Kalau bahasa perjanjian lama itu menggunakan bahasa Ibrani. Bahasa perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani. Tapi bahasa sehari-hari itu untuk percakapan dipakai bahasa Aramaik. Tapi waktu penulisan di kitab itu digunakan bahasa Yunani. Seperti itu, Bang. Itu juga salah. Ini kan jelas. Itu juga salah. Kalau abang mengatakan begitu, maka rosaklah iman Kristen. Kaulah satu-satunya merosakkan iman Kristen, sedangkan kau Kristen. Ada mengerti? Kan saya belajar, Bang. Oke, saya tanya kau. Bahasa Yesus apa? Aku jawab. Bahasa apa dulu nih, Bang? Bahasa apa? Bahasa sehari-hari Yesus tuh bahasa Arami. Bahasa sehari-hari Orang Nasrani. Aramik. Bahasa Aramik. Jadi yang mesti ditulis adalah bahasa Aramaik. Yang nulis itu bukan Yesus, dia murid-muridnya. Murid-murid Dan dia dia ada pun pakai bahasa Aramaik. Arami, Murid-murid murid-muridnya. dia pun Aramaik. Yang nulis Jadi tuh bukan bahasa- murid-muridnya. Jadi nulis Bahasa Yang bukan bahasa murid-murid Yesus adalah bahasa bukan Yunani. Bukan Yunani. Yunani itu Jadi dari mana? bahasa Yunani itu bahasa resmi, bahasa pendidikan, seperti itu, Bang. Bahasa Aramik itu seperti bahasa berkomunikasi tiap hari kayak orang Jakarta, lu gua. Iya toh, tapi waktu masuk di dunia pendidikan kan kita apalagi bicara depan kelas kita pakai bahasa Indonesia baku ya, seperti itulah. Jadi tulisan-tulisan Rasul Paulus, Lukas dan semua itu adalah bahasa Yunani. Bahasa Yunani, Bang. Maaf, Bang ya. Dari mana kamu tahu ini? Saya sekolah kan, Bang. abang nih Kristennya dari mana, Bang? Jangan-jangan abang bukan Kristen, Bang? Saya Kristen Protestan. Nah, Kristen Nah, Protestan, ini. Kristen Bang Bitono Protestan nih. dengan Kristen Roman Katolik berbeza. Aku tanya, Ya, ini betul. abang Bang Bitono nih Kristen apa? Protestan apa Kristen Pak Katolik. Roman Katolik. Katolik? Ya. Engkau lulusan mana engkau? Jangan malu-maluin orang Kristen engkau. Tidak, saya tidak malu. Saya mengajar kamu. Aku tanya dulu, kau lulusan sekolah mana? buang itu bahasa Yunani. Tidak Aku tanya, terpakai. kau lulusan mana? Kau lulusan mana? Tidak Sekolah terpakai Kristennya daripada sekolah di mana kau? tidak terpakai daripada bahasa-bahasa yang lain. Aku tanya dulu, kau sekolah Kristennya di mana dulu? Jangan-jangan kau nyamar bukan orang Kristen kau, malu-maluin orang Kristen kau. Nih Bang Bitono nih, dah ada foto, dah ada apa nih?
Jangan-jangan bukan orang Kristen dia. Orang yang Saya disusupkan dia. saya memang orang Kristen. Tapi yang saya tidak mengaku kitab-kitab Kristen ditulis ke semua daripada Yunani. Itu tidak sama sekali. Kalau perjanjian lama, coba memang ditulis dalam kalau bahasa abang Ibrani. Coba kalau abang bisa punya kontak ke para pemimpin agama, lebih baik tanya kan. Kalau begini kan tidak ada dasar kan bang. Kita kan ngomong harus berdasarkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan kan begitu bang. Jadi coba tanya dulu ke para pemimpin agama. Kan ngomong begini kan jadi nggak enak juga kan. Ada nggak nomor di WA aja tuh Pak? Saya memang tidak percaya semua para rasulnya semua berbahasa Yunani. Jadi Israel itu Yunani lah. Berapa kaum Israel di sana? 12 kaum. Jadi di antara Israel kaum Yunani, bukan Yunani bang, Israel Yahudi. Jadi di antara kaum 12 itu mana satu kaum Yunani? Semuanya Yahudi, tidak ada yang Nah, Yunani. semuanya Yahudi. Jadi tulisan-tulisan rasul-rasul itu apa dipakai? Yunani kah? Nah, itu kan daripada saya ngomong abang nggak percaya, nanya pemimpin agama aja bang. Soalnya nanti kita muter-muter di sini, kan kita pemimpin butuh. agama kamu tidak benar. Yang benar ikut dulu bahasa Yesus dan ikut dulu bahasa ke-12 rasul itu dan ikut juga ke-12 suku kaum Israel itu. Itu yang tepat. Jadi kan bangsa Israel ini kan dijajah, pernah dijajah Yunani, pernah dijajah Romawi. Jadi itu sangat mempengaruhi bahasa mereka. Di antara 12 rasul itu, siapa yang menulis Yunani? Semuanya tulisannya Yunani karena memang itu bahasa resmi pada waktu itu. Dari mana kamu gitu. dari mana kamu tahu? Begini aja Pak, karena Pak nanya begini, saya juga nanya Pak. Bukankah bahasa? Saya nanya balik, Pak tahu dari mana? Kalau mereka pakai Yunani. Dua bahasa yang terbesar di Israel. Bahasa Hebrew dengan bahasa apa? Waktu tahun 2000 yang lampau. Bahasa Hebrew dengan Jadi begini Pak, jadi coba saya jelasin pelan-pelan ya. Bahasa Ibrani dipakai dalam tata ibadah. Tata Hanya ibadah di tata itu ibadah. ditulis dengan bahasa Ibrani. Bukan tata ibadah ini definisinya waktu mereka melakukan ibadah setiap hari Sabat atau hari Sabtu. Itu waktu mereka masuk rumah ibadah mereka pakainya bahasa Ibrani di dalam Jadi ibadah. ditulis Keluar kitab dari itu- rumah ibadah mereka bersosialisasi itu pakai bahasa Aramik. Nah, waktu mau menulis seperti surat-surat itu harus pakai bahasa Yunani supaya dimengerti semua Salah. suku bangsa waktu itu. salah. Itu pun salah. Ya. Begini loh abang, abang telepon tanya dulu, kita muter-muter di sini kan. Saya waktu tidak saya muter-muter. habis juga Kau nih yang begini. kamu yang muter-muter. Saya cakap bahasa Israel Hebrew dengan Ibrani. Tapi bahasa Yesus Aramaik. Ke-12 rasul itu apa bahasanya? Begini Pak, semua orang Yahudi Israel pada waktu itu pakai 3 bahasa. Bukan salah satu atau hanya 2, tapi 3-3-nya dipakai. Makanya hebat orang-orang dulu itu. Peradabannya cukup luar biasa. Oke, Begitu, Pak. Terang Tiga bahasa dipakai. Bitono, saya boleh izin sedikit masuk, bukan mau maksud intervensi ya. Ini untuk memecah juga. Saya sedikit izin ya. Kan kalau kita membahas manuskrip memang tertua itu punya Yunani, itu kan ya.
Itu makanya itulah kenapa yang selama ini diyakini sebagai Kristen itu istilah kitab tertuanya itu bahasa Yunani. Tapi saya izin bertanya dulu nih, izin masuk biar di sini kita paham siapa yang bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya. Saya izin tanya. Yang Coba, bisa mempertanggungjawabnya adalah Aduh. Protestan. Ya, saya tanya dulu. Saya mau bertanya di sini dijawab oleh Pak Bito sama Pak Terang. Silakan. Coba saya ingin tahu istilah Trinitas itu dikenal dalam bahasa Yunani atau bahasa Aramaik. Karena itu menjadi doktrin kekristenan atau imannya Katolik bahkan. Coba saya ingin tahu, Pak Terang, menurut Anda dari bahasa apa dan seperti apa kalimatnya? Pak Bitono, Anda jelaskan versi Aramaik. Silakan. Boleh saya duluan atau mau Pak Bitono mau duluan? Boleh? Silakan Pak Terang, silakan. Oh, siap. Baik, terima kasih waktunya. Jadi sebenarnya kekristenan ini dalam perjalanan sejarah itu dibagi dalam, ini berhubungan dengan ketuhanan ya, dibagi dalam 3 masa. Masa pertama itu adalah masa Allah Bapa bekerja. Bukan Yesus tidak bekerja, bukan Roh Kudus tidak bekerja, tapi yang lebih menonjolnya di sana Allah Bapa. Mulai dari penciptaan sampai nabi-nabi. Nah, kemudian masuk perjanjian baru, Allah datang menjadi manusia dalam bentuk yaitu Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Bukan Allah ada maksudnya, bukan. Theos, Bapak jadi manusia, bukan Allah, Tuhan. Tuhanmu. Ya kan iya, ini masing-masing Pak Terang, persepsi Pak kan. Terang, Ini saya Pak masih Terang, bawa dari versi saya. Pak Terang, izin Pak Terang. Siap Pak, Kata siap. Tritunggal itu ngambil konsepnya dari bahasa apa dan pengajaran bahasa apa. Itu dulu. Kita Nah jangan ini saya kemana-mana coba dulu. pelan-pelan maju nih Pak. Saya coba pelan-pelan Ya, maju. maksudnya dari bahasa Biar- apa itu? Maksudnya daripada saya jelasin terus nanti ada pertanyaan lagi, mending saya maju pelan-pelan dari awal sampai saya akan menjawab itu. Kemudian Yesus harus naik ke surga kan? Dia mencurahkanlah rohnya. Jadi Roh Kudus itu adalah roh Yesus. Maka zaman Yesus di bumi Orang sudah tanya selesai. bahasa aja, mau bahas roh. Mana sih? Iya. Iya, Ya padahal kan aku saya ingin udah singkat bilang, masa loh. nggak ngerti? Ngerti dong, kan Ya, ini saya dari bilang saya bahasa maju apa Pak pelan-pelan. Terang? Istilah Iya, ini udah Tritunggal mau masuk ke itu situ. Kalau di dunia pendidikan Ditungguin kita dari biasa tadi. ada masuk di pra dulu, baru kita lanjut ke Gak usah pakai intinya. pengantar Nah, Pak, waktu Pak langsung aja jawab. Dari bahasa apa? baik. Jadi itu kan ada di perjanjian baru ya. Jadi kalau perjanjian baru bahasa Yunani. Nah, itu. Ya, itu. Istilah Tritunggal itu dari bahasa Yunani atau Trinitas atau Trias itu kan ya. Maka dipertanggungjawabkanlah pernyataan Pak Terang itu dari bahasa Yunani. Nah, saya ingin ke Pak Bito, coba dalam bahasa Aramaik itu Tritunggal itu apa, Pak? Kan Anda khusus Aramaik, Pak, nggak menerima naskah Yunani. Yunani itu salah. Coba, apa bahasa Aramaiknya Tritunggal atau Trinitas atau Trinity? Coba, ada nggak? Sepanjang saya tahu, saya tidak pakar dalam bahasa. Alamak. Tapi yang tertulis terpakai adalah bahasa Aramaik, Hebrew, Lah iya, dan dalam Ibrani. dalam Kalau dia bahasa mengatakan- Aramaik, kalau pengajaran dia mengatakan Tritunggal bahasa- itu apa, Bapak? Kalau dia mengatakan bahasa Yunani, itu sebelum Yesus Kristus lagi. Aku tanya Mungkin saya dulu, aku tanya dulu, Tritunggal, Anda kan Katolik itu paham Tritunggal juga. Itu kan dikenalkan dalam pengajaran Bapak Gereja. Apa bahasa Aramaiknya Tritunggal? Anda kan tidak percaya Yunani. Habis ini, monggo tanggapi aja Pak Terang. Saya tidak akan ikut campur. siap Pak. Tadi Bapak Bitomo bilang ada bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Enggak, itu Bintomo, Yunani. Bintomo mau Hebrew itu menjawab Ibrani, itu. Pak. Bintomo mau menjawab bahasa Aramaiknya Tritunggal apa gitu loh. Silakan. Ya. Saya Tri-in-1 tidak mungkin tahu. apa? 3-in-1 apa? 3 apa gitu.
Kalau tri kan bukan bahasa Aramek, tri. Gimana ini kok? Jadi macet ini. Macet. Secara keseluruhan memang saya tidak tahu hal itu. Sejauh ini Pak Teranglah yang menang karena dia mempertanggungjawabkan narasinya. Pak Bitono cuma narasi tanpa data. Bahkan ketika ditanya pun tidak bisa menampilkan. Ya, sejauh ini Pak Terang yang mempertanggungjawabkan narasinya. Oke, silakanlah. Lanjut, saya monitor. Jadi tadi mungkin saya mau bantu Pak Bitono dulu. Tadi beliau berkata bahwa ada tiga bahasa, Ibrani, terus Hebrew sama Aramik. Ibrani sama Hebrew itu sama, tidak beda. Hebrew ya Ibrani, Ibrani ya Hebrew. Begitu Pak. Jadi jangan Pak bilang tiga bahasa, itu satu bahasa yang sama, Ibrani ya Hebrew. Begitu, Jadi Pak. begini. Jadi begini. Adakah Protestan mengaku Yesus anak dewa? Dewa definisinya apa ini? Kan begitu. Masing-masing definisi kan beda. Definisi dia itu Theos, Yunani. Sebab kau mengatakan bahasa dahulu adalah bahasa Yunani. Jadi sekarang saya mengatakan kepada kau, adakah kau setuju Yesus anak dewa? Anak Theos. Yesus di dalam perjanjian baru dikatakan Yesus anak Allah. Nah, di zaman itu berhala pun disebut Allah kan. Jadi makanya zaman itu jangan masuk ke situ dulu. Bahasa. Jangan masuk ke situ. Jangan masuk ke situ. Jangan masuk ke situ. Karena Baik, gini, baik. tolong jangan pakai diksi kata Allah itu dulu. Itu kan mengambil dari bahasa Arab. Jadi jangan masuk ke sana. Nanti akan makin rancu. Gini, poinnya adalah Pak Bitono sendiri yang dari Malaysia, dia itu percaya bahwa Theos ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kata dewa. Atau kata dewa dalam terjemahan bahasa Indonesia ketika dilihat originalnya itu Theos. Itu tadi kita sudah menampilkan datanya ada. Jadi kata dewa dalam bahasa Indonesia ketika dilihat dari originalnya itu dalam bahasa Yunani yaitu kata Theos. Nah itu. Nah, pertanyaan Pak Bitono ini yang jadi pertanyaan dia adalah Anda setuju atau tidak Pak Terang? Karena apa dia bertanya begitu? Karena dia tidak percaya kalau originalnya itu berbahasa Yunani. Gitu. sekarang engkau setuju atau tidak? Yesus anak Theos. Nah, itu kan kita harus lihat dari angle yang berbeda. Kalau kita lihat dari angle bahasa Indonesia, ya Yesus anak Allah. Tapi Gini aja lebih percepat. Ini Bang, kalian berdua ini itu itu kan sekarang perjanjian baru bahasa Yunani. Menurut Anda berdua, ini terjemahan atau ini asli dari Yesus? Yang sekarang kalau Theos Ya. tidak bisa diterjemahkan ke dewa, terjemahkannya ke Allah. enggak, bukan itu. Ini kan perjanjian baru ini bahasa Yunani. Ini asli omongan Yesus ke murid-murid atau Yunani ini terjemahan? Silakan. Coba ulang Pak Handi, maaf. Saya ulang ya. Ini perjanjian baru kan bahasa Yunani itu Bang, ya. Bahasa Yunani. Nah, oke. Yunani ini terjemahan oleh penulis atau memang Yesus berkata pakai bahasa Yunani ke murid? Silakan. Jadi bahasa sehari-hari kan bahasa Aramik. Nah, itulah. Tapi Kalau- waktu kalau- masuk ke tulisan jadi bahasa Yunani. Kalau kau kasih masuk bahasa Yunani, bahasa resmi, maka rosaklah iman Kristen. Sekarang ini kau tidak dapat menjawab Waduh. dengan umat Islam. Ustaz Ali perusak agama Kristen kalau Yunani. Gimana nih Ustaz? Itulah tadi. Yang Itu merusak kan dia agama bilang begitu. Kristen. Yang Makanya dia merusakkan agama adalah percaya. Protestan.
Sebab Yang itulah merusak agama Seb- Kristen itu sebab adalah kita tidak percaya Yesus sebab itulah Tuhan. bahasa Yunani Taruh dulu, harus taruh dulu. dibuang. Bahasa Yunani harus dibuang. Jadi menurut Pak Bintoro ini bahasa Yunani ini merusak Kristen. Iya. Ya, Pak Terang, tanggapannya Pak Terang. Aduh. Sebab yang saya tahu bahasa Yunani ini sebelum Yesus Kristus lagi. Sebelum. Bahasa Yunani Sebelum Itu di Yesus. zaman Sebelum Yesus. 2000 tahun yang lampau. 2000 tahun yang lampau sebelum Yesus itu yang pakai digunakan bahasa Yunani adalah daripada Raja Salomo hingga kepada Nabi Abraham. Waduh. Wah, ini kacau. Jadi sih. menurut Pak Bintoro ini Yunani ini merusak Kristen. Terus Protestan kenapa tadi? Protestan. Protestan Saya tidak tahu merusaknya di bagian mana. dia menggunakan mempercayai bahwa tulisan kitab-kitab Bible ini ditulis aslinya adalah bahasa Yunani. Itu sama sekali saya tidak setuju. Sebab bahasa Iya, Yunani merusaknya di bagian mana, Pak? bahasa Yunani ini dipakai sebelum Yesus Kristus hidup. Anda mengerti? Pertanyaannya Pak Terang, merusaknya di bagian mana? Merusakannya ini adalah Tuhan dipanggil Theos, dewa dipanggil Theos. Istilah dewa Pak, yang merusak Pak, istilah dewa. Itu loh Pak, terang. Jadi buang itu bahasa Ya, Yunani. betul Pak. Andi. Bahasa Yunani itu sebelum Yesus Kristus lahir lagi digunakan. Pak, Ataupun- itu kalau Pak atau pegang mungkin HP coba Google sebelum- Map aja deh. Google atau Map, mungkin Google sebelum- search aja. Sebelum Mary dilahirkan lagi. Itu dia. Pak, itu bahasa coba Yunani itu itu daripada Google-nya dipakai daripada Raja Salomo sampai ke nabi-nabi yang terdahulu. Seperti Musa, Harun, Lot. Zaman Raja Daud, zaman Raja Salomo, Israel belum dijajah oleh bangsa asing. Jadi mereka masih menggunakan bahasa Ibrani. Iya, itu Kapan maksud mereka mulai saya. menggunakan Yang asing? tertulis itu wajib Kapan mereka mulai dibahasakan menggunakan bahasa adalah bahasa asing? Ibrani. Pada saat mereka dijajah. Kapan mereka dijajah? Zaman Yesus lahir mereka sedang dijajah. Jadi mulailah mereka menggunakan bahasa asing. Begitu loh. Begini Jadi loh kau- Pak. Pak jadi ini kau bikin mengaku pusing. Itu ke-12 Google search ada di situ. Ke-12 langsung Nggak itu usah ngomong ke situ. Pak, pandai Google menggunakan. dulu supaya kita muter-muter di sini gimana sih? Google dulu. Tidak, itu kan tidak banyak. muter-muter. Ini loh, ini saya ambil jalan tengahnya. Persoalannya sekarang adalah bahasa asli. Bahasa asli perjanjian baru itu bahasa Yunani. Yang Anda pakai sekarang gitu loh. Gimana Pak Terang? Setuju? Perjanjian baru. Perjanjian baru Setuju. Yunani. Perjanjian baru ya. Nah, kalau perjanjian lama itu Hebrew. Nggak ada Aramaik. Bintoro gimana itu bahasa Yunani perjanjian baru gimana Pak? Salah itu gitu, menurut Anda, merusak. Pak Bintoro gimana? Bahasa Mungkin dia lagi lihat Hebrew, Google. sebenarnya bahasa Hebrew digunakan sebelum Yesus Kristus lahir lagi. Enggak, Yunani itu loh, Yunani di perjanjian baru itu Yunani- gimana? Yunani itu digunakan sebelum Yesus Kristus lahir. Tapi dia cakap bahasa Ibrani itu sebelum Israel dijajah. Apabila Israel dijajah, maka Waduh, kemana-mana ini ah. maka bahasa Ya, udah Yunani kemana-mana ini. maka bahasa Yunani menjadi bahasa resmi di Israel. Betul? Bukan itu pertanyaannya Pak Bintoro. Sekarang yang Anda pakai itu, ya seluruh Bible di dunia ini, itu original teksnya, perjanjian baru itu Yunani. Menurut Anda ini salah apa bagaimana? Silakan. Salah, memang salah. Salah itu Pak Terang.
Nah, memang Nah kalau salah, Apa yang salah? kalau Maaf. kalau salah sebaiknya kalau betul kenapa kitab Taurat bahasa Hebrew? Hanya kitab Taurat. waduh, kalau salah itu berarti Kristen salah semua dong di Indonesia ini. Seluruh dunia malah. Itu makanya Yunani belum terpakai lagi sebelum Yesus Kristus lahir. Maksud saya selepas Yesus Kristus lahir belum terpakai lagi bahasa Yunani. Oke, coba ambil satu contoh kata. Kalau Theos itu apa itu Theos, Pak? Itu kan bahasa Yunani di Bible itu. Theos Ya, itu siapa? bahasa Yunani. Theos, Theos apa itu? dewa. Dewa. Kalau Pak Terang, Theos itu Ya. siapa? Kalau di Terang. zaman perjanjian baru, Theos itu Allah. Anda yang salah. Terang yang salah. Pak Bintoro yang benar. Theos itu dewa. Bukan lagi benar, tetapi bahasa Yunani tidak terpakai semasa Yesus Kristus hidup. Kalau terpakai, Ustaz Alif bisa unjukin nggak Theos itu? Ustaz Alif, itu bahasa Indonesia. Tunggu dulu. Kalau Ya, kita terpakai, tampilkan. Tampilkan Kalau Ustaz. terpakai- Ntar dulu. Tampilkan dulu datanya. Ustaz, bantu Tad. Theos itu diterjemahin ke bahasa Melayu atau Indonesia itu apa? Biar Pak Terang juga, jangan pakai Allah dong. Nggak kena, itu salah itu Pak. Mestinya dewa. Jadi Kita buka. kalau di Kita buka, perjanjian lama itu Tunggu dulu, boleh dibuka dulu dipakai datanya, kata Pak. Dewa. Tunggu dulu dibuka datanya dulu. Theos itu apa? sudah mengaku kan perjanjian lama itu Theos dewa. Tapi kenapa dipakai perjanjian baru? Ini ya, Tunggu. kita Ya. buka ya. Inilah yang Pak Bitono, kenapa tiba-tiba dia tidak setuju dengan bahasa Yunani. Karena di sini ketika ada kata dewa-dewa, kalau kembali ke originalnya, bahasa Yunaninya, yaitu sebagai apa? Hotheos. Di sini menggunakan Hotheos. Berarti Theos itu artinya adalah dewa. Nah ini Pak Terang juga harus setuju karena ini kitab Anda, Pak. Jadi begini, kalau Translate. mereka Ustaz, melihat Google Translate aja. Enggak, kita ini aja. Lah, itu kan bukan, udah tuh. Nah, itu. benar Ini. itu Kita buka. Allah, dewa, sama. Apalagi kalau dari Kok Allah kacamata dewa? perjanjian Gimana lama. Jangan ke Allah, Pak. Nggak ada urusan, Pak. Iya. Jangan ke Allah, Pak. Jangan. Sebab itu Benar. Yang ya, kita bahas itu bahasa Indonesia dengan bahasa Yunani. Jangan ke Allah, Pak ya. Jangan ke Allah, Pak. Nanti nggak ketemu kita pembahasannya. Ini kan Allah itu bahasa Arab, Pak. KPR 14 nomor 11 di sini menggunakan kalimat nih Hotheos. Nah, sama Hotheos. Hotheos ini tadi diterjemahkan dalam terjemahannya kitab Kristen menggunakan bentar ya, biar gini. Nih. Menggunakan kata dewa terjemahannya. Nih, Hotheos. Di sini dijelaskan nih. Oke. Ya. Ya, Jadi ya. benar tadi kalau di sini saya sepakat dengan Pak Bitono, memang kata Theos itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sebagai dewa. Kok di bawah ini loh. Nah ini. Nih, Hotheos yang dalam bahasa Indonesianya dewa atau dewa-dewa. Ini kitab Bapak loh. Ya. Ya, Jelas ya? jadi cara belajar Alkitab itu ada caranya. Artinya kita tidak bisa menggunakan satu ayat dan melepaskan ayat yang lain. Itu cara belajarnya. Dan kalau Bapak hanya taruh Bapak, satu ayat sebentar, ini sebentar. tidak bisa bertanggung jawab. Jadi ke situ. Sebentar, Anda Pak. harus Pak Terang, melihat Pak Terang. ayat-ayat lain yang menggunakan Theos juga. Bukan. Coba Pak Terang, saya bertanya ke Anda, di dalam kitab Anda ada kata dewa-dewa di KPR 14 nomor 11. Pertanyaan saya, kata dewa ini dalam bahasa Yunaninya apa? Tolong dijawab, Pak. Bisa bantu dijawab boleh? Kata Theos, dewa lah. ini dalam bahasa Yunaninya apa? Theos. Ya, jadi kata
Theos di dalam perjanjian baru itu dipakai di banyak ayat. Jadi di banyak ayat, jadi kita tidak bisa lihat satu ayat aja, kita harus menghubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Itu cara belajar Alkitab. Nah, kalau hanya kita lihat satu ayat ini, memang topiknya lagi bicara dewa, tapi kalau kita lihat ayat yang lain, dia bicara Allah. Iya, makanya pertanyaan saya, Makanya- Pak. Pertanyaan saya, kan kata Allah itu kan bahasa Arab, Pak. Kita lagi diskusi bahasa Indonesia ke bahasa Yunani. Kita simpan dulu yang bahasa lain. Itu tidak ada urusan dengan kita, gitu loh. Kita simpan dulu itu. Kita jangan bahas kata Allah itu, jangan ya. Huruf ALLAH jangan kita masukkan ke dalam pembahasan kita karena itu adalah bahasa Arab. Yang sedang kita bahas Justru itu salah kalau tidak dimasukkan. sebentar, Pak. Itu bahasa Arab, Pak. Itu bahasa Arab. Kita jangan bahas Bahasa bahasa Arab Arab dulu di sini. itu dipakai Arab Kristen sebelum Islam ada. Ya itu lain cerita. Kan kitab Anda bahasa Indonesia, Pak, bukan Jadi bahasa sebelum Arab. Islam menggunakan Allah, ini Taruh bisa dulu, dulu. Kristen Pak Arab Terang. sudah menggunakan Pak Allah. Terang, ini satu kata aja, Pak. Dewa itu, Pak, dewa diterjemahkan ke bahasa Yunani apa, Pak? Itu aja, Pak. Silakan, Pak Terang. Theos itu berarti dewa. Ini Theos itu saya berarti saya Allah. besarin dulu ya. Tergantung Ini dulu. konteksnya. Ini saya besarin dulu. Ini ya. Ini, Pak. Nah, ini bahasa Indonesia. Jadi begini. Terus, tar dulu Pak Terang, ini kamus. Nah, ini Greeknya Theos. Oke, diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah dewa, Pak. Nggak bisa Ini lama lagi yang di sini. teori belajar. Teori belajarnya bukan begitu. Kan kita Loh, lagi ini bahas kan- Alkitab. Ini Google terjemahan, Pak. Iya, tapi jangan lupa kita lagi belajar Alkitab, bukan hanya Google terjemahan. Ya, Itu dia, Bang Andi. ini Maaf dia ya, nih, Pak. Bang Andi, maaf. Ya, silakan, Bang Andi, maaf. silakan. Makanya saya bilang tadi kita pakai Bible, oke? Saya pakai datanya. Yes. Ini kan kitab Anda nih. Nah, Ini kalau- kitab Anda. Kitab Anda dalam bahasa Indonesia menggunakan kata dewa-dewa. Pertanyaan saya tolong dijawab, dalam bahasa Yunaninya apa? Jadi Theos itu punya dua arti, dewa atau Allah. Tergantung konteksnya. Kalau konteksnya lagi bicara dewa, Theos jadi dewa. Kalau konteksnya lagi bicara Allah Bapa, Theos jadi Allah Bapa. Pertanyaan saya singkat loh. Ini kitab Anda, ini kitab Anda. Saya Di jawab sini juga singkat. ya ini makanya jawab. Kata dewa ini, Iya. kitab Anda Saya dalam udah jawab. bahasa Yunaninya apa, Pak? Dewa Singkat itu aja. Allah atau dewa. Eh, Theos oh, Allah. itu Allah atau Makin dewa. kacau. Tergantung konteks. Kata dewa ini dalam bahasa Yunaninya apa? Dewa kata Yunaninya Theos, Allah kata Nah. Yunaninya Theos. Kata Yunaninya Theos. Ya. Dia Theos. Jadi Theos itu sama Allah juga kata Yunaninya Theos. Di mana si Allah ayunannya Theos? seneng banget direpet ke Kalau Islam nanti kita loh. lihat dari Makanya nih. konteks Alkitab. Konteks Alkitab. Oke, kalau begitu Tunggu, Allah lanjut. itu siapa, Pak? Allah itu dari mana ngambilnya Allah? Dari mana? Apa? Sorry. Kata Allah itu Anda ambil dari mana? Kata Allah itu bahasa Indonesia. Anda ambil dari mana? Dari bahasa Indonesia. Nah, terus kalau di akar kata Bahasa Inggrisnya Iya, God. ntar dulu. Bahasa Ibraninya Elohim. Allah itu nama atau sebutan? Bahasa Arabnya Allah. Allah itu nama Bahasa nama atau Ibrani. Bahasa kacau ini orang ini. Bahasa sebenarnya perjanjian baru Nah adalah itu Pak, bahasa nah Ibrani. itu. Ntar dulu itu Allah itu Pak baca Pak, itu dia ada di layar. Allah itu apa itu? Ah. Itu. Kita buka KBBI ya. Kita buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Allah, ALLAH, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini bukan bahasa Indonesia loh Pak, dalam bahasa Arab. Bener gak? Betul. Nah, berarti Betul. Anda Bahasa tadi salah. Indonesia ini adopsi dari bahasa Arab. Nah, ini nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya, dan pertama kali penggunaan bahasa Allah itu digunakan oleh orang Kristen, bukan orang Islam. Di mana Enggak, datanya Pak? jangan makin bergeser. Ya, jangan Kristen ada duluan Islam gimana sih? Enggak, iya, saya tahu. Ini dulu, kita kan lagi ngomong bahasa Indonesia nih.
Ini kan ada kata Sebelum Islam ada di Arab kan Kristen duluan di nanti Arab. dulu. Nanti ke situ juga nanti bisa kok. Nanti Bapak akan loncat lagi kalau ke sana. Sebentar Saya pelan-pelan. nggak loncat. Kita lagi ngomongin bahasa Indonesia, oke? Lalu Anda tadi mengklaim kata Allah itu adalah bahasa Indonesia. Kita buka KBBI. Yes. Allah ini adalah kira-kira menurut Anda apa bacanya di sini? Apa itu? Oh, nggak bisa baca, saya baca ya. Apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi Allah Baik, itu mungkin nama saya jelasin Tuhan, sedikit mengenai nama konsep bahasa Tuhan Indonesia. dalam bahasa Arab. Oke? Nggak usah ngajarin gue bahasa Indonesia, Pak. Saya guru bahasa Indonesia, nggak usah ngajarin. Iya. Saya belajar bahasa Indonesia lama juga soalnya, Pak. Oke. Lah. Kalau ngerti bahasa Indonesia ya, dengerin ya baik-baik ya, Pak ya. Ya. Anda percaya nggak KBBI? KBBI. Percaya atau tidak? KBBI bisa benar, bisa salah. Buset dah. Parah ini. Kacau. Parah ini. Parah. KBBI bisa salah, bisa benar. KBBI salah itu. Oh, salah. Ya, Ya, menurut Anda yang benarnya yang mana? Anda pakai data? Allah bahasa Indonesia, Mm-mm. Allah bahasa Arab. Seperti contoh Ambil begini. rumusnya, mana kamusnya? Bahasa Keluarin. contoh. Tunggu Nggak dulu. usah contoh, Contoh langsung dulu, kamus. tinggal- Pakai data, Pak, pakai data. Contoh. Enggak pakai Iya, contoh, ini pakai data. Saya mau ngomong data ini. Mana datanya? Saya mau ngomong Tampilkan. data. Bahasa Tampilkan datanya. Arab, roh. Tampilkan roh datanya itu dulu, nggak bahasa bisa. Indonesia. Nggak bisa, tampilkan datanya dulu. Roh Nggak bisa, saya nggak biarkan Anda bicara, tampilkan datanya dulu. Seperti ini loh Data datanya nih. maksudnya? Seperti ini datanya nih. data apa? Kayak gini loh, Ustaz Alif nih, kasih lihat datanya Ustaz. KBBI. Data yang mana? Apa? Data apa ini? Nah, ini data KBBI. Nah, ini Iya. menurut Anda ini benar atau salah Jadi ini? begini. Menurut Anda, ini yang ada di layar ini salah atau benar? Ya tergantung konteks lah. Tergantung biji lu meleduk. Lanjut. Ya, jadi Saya gini, ngomong Pak ya. Terang. Saya ngomong Pak apa? Terang, Pak Ada yang Terang. lain mau Ya, ngomong. gini Pak Terang, Anda boleh bernarasi menyampaikan bahkan tadi sama Bang Handi, Anda dikasih layar besar. Apa yang mau Anda paparkan, tapi ada data, bukan hasil pemikiran sendiri. Kalau kita diskusi Nah, pakai ini. hasil pemikiran sendiri, bubar kita diskusi, Pak. Karena kita nggak ada patokan, nggak ada Oke. barometernya. Baik. Susah. Baik. Kalau begitu kita pakai aja KBBI. Itu Allah bahasa Arab. Oke. Berarti kita sekarang orang Kristen pakai bahasa Arab. Oke. Apa nama kitabnya Kristen Arab? Apa namanya, Pak? Ya saya bukan orang Arab, gimana sih Pak? Kalau bukan orang Arab kok, tapi kamu mau pakai kocok. Nggak ngerti mau pakai. Apa itu? Apa Ya, itu? Maksudnya ki- apa? Nama kitabnya orang Arab itu Kitabul Muqaddas. Paham? Paham? Saya nggak penting kan? Saya nggak perlu tahu itu. Kalau nggak penting apa Tahu lu saya pakai nggak itu, masuk surga. Nggak penting lu pakai juga. Jadi gini ya, Pak ya. Dengerin lu diam dulu di pojokan dikit, mundur dikit. Ini lo ya. Kristen Arab itu bersumber juga menerjemah dari Yunani juga. Karena yang ada di Bible kami itu original teksnya Yunani. Dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi Anda nggak usah ke Arab-Araban, ke Yunanian aja. Cintailah Yunani, bro. Sekali lagi saya ulang ya, cintailah. Sebenarnya Lu diam dulu. angle-nya bukan di situ. Nggak bisa, bro. Kau harus mencintai Yunani karena original teks Bible-mu Yunani. Nah sekarang apapun yang ada di Indonesia ini terjemahan, kalau kira-kira merusak akalmu, kembali ke original teks. Itu baru Anda menjadi Kristen cerdas dan kritis. Sekarang ke Pak Bintono. Pak Bintono, Ya, kenapa Anda mengatakan Yunani merusak Kristen, apalagi Protestan? Silakan. sebab kepercayaan Protestan tidak sehaluan dengan kepercayaan Roman Katolik. Terus kalau Pak Bintono ini pakai Bible apa?
Bible Indonesia, cetakan Indonesia. Bisa tahu tahun berapa itu? Ujung-ujungnya ke Yunani juga. Ujungnya ke Yunani juga kalau dari Indonesia, Bang. Yang bawa Indonesia itu Bible Belanda, Inggris, Portugis, Inggris, Belanda terakhir. Bikin lembaga Alkitab Hindia Belanda, kemudian menjadi lembaga Alkitab Indonesia. Indonesia menerjemah juga dari bahasa Yunani ke Cetakan Indonesia. 2012. Wah, itu udah barang lama, Pak. Sekarang udah ada 2023. Iya. Gitu ya. Jadi Pak Terang, tolonglah nggak usah terlalu tinggi ilmunya. Kalau nggak ada di basicnya, Pak, malu, Pak, nggak enak didengar gitu loh. Karena kami ini udah piawai dalam hal ini, Pak. Anda sebenarnya ini adalah jemaat yang menjadi korban pembodohan oleh translate. Karena di Yohanes 1 nomor 1 itu, Pak, salah terjemah. Pada dasarnya bunyi kira-kira original teksnya itu, Pak, en harke en hologos, kai hologos en protontheos, kai theos en hologos. Di situ ada kata theos. Kalau mau diterjemahkan dengan jujur, pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan dewa. Logos itu adalah dewa. Itu baru benar, Pak, terjemahannya, Pak. Karena dewa itu bahasa Yunaninya adalah theos. Kalau Tuhan, bahasa Yunaninya adalah arkontas. Harus ngerti dikit-dikit, Pak. Oke? Paham, Pak Terang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Gitu loh, Pak Terang. Anda nggak malu loh dibilangin Kristen Malaysia kalau pakai Yunani Anda Kristen salah. Pak Terang nangis dia, nangis dia. Tapi di dalam Bible pun ada tertulis surat kepada Ibrani. Surat kepada orang Ibrani. Tidak ada tertulis, Itu tulisan Paulus, Pak. Itu tulisan Paulus. Ya, memang tulisan Paulus. Sebab itu saya katakan tadi, sebelum Yesus Kristus ada, Yunani sudah telah digunakan. Tetapi Kalau begitu kita kasih pertanyaan aja deh kalau kalian berdua. Sebenarnya kalau Pak Bintoro ini sama Pak Terang, Pak Terang kasihan dia kena skakmat. Mudah-mudahan. Pak Terangnya malu, soalnya Pak Bintoro kayak gitu. Malu dia. Gara-gara Ustaz Alif sih. Sebab tertulis ke semua di sini telah tertulis daripada surat kepada Ibrani. Ibrani ini orang Ibrani lah, dan tertulis dengan bahasa Ibrani juga, tapi ditranslate kepada bahasa Indonesia. Tapi maksud saya dahulu kala sebelum Yesus Kristus lahir, Yunani digunakan. Kalau gitu Pak Bintoro, Yesus nama aslinya anaknya Bunda Maria, Yesus atau Yesua Amasya? Yeshua Hamashiach. Oke, Yesus itu siapa? Yesus itu terjemahan daripada kitab Indonesia. Bukan. Itu dari Yunani itu Yesus. Jadi namanya Yesus, anak Maria Yesus. diyunanikan. Tapi mungkin Yesus. Ya, menurut Anda Yesus itu Tuhan atau manusia? Bukan, kita bicara tentang bahasa dulu. Ya udah, untuk soal bahasa udah selesai. Nanti kejauhan nanti. Langsung ke teologis lagi. Gitu ya. Biar Ustaz Ali juga bicara lah, Ustaz. Saya juga capek nih kalau orang kayak gini, Ustaz. Kalau teologis, Aku udah istirahat. Hah? Gantian. Kalau- apa? Ibu Natali lo, coba tanya tentang Yesus saja, Bu Natal. Atau setia belajar. Reski belajar, Reski tanya dia, Reski Reski tanya dia. Diskusi sama Assalamualaikum. Iya, kau belajar, Reski tanya. Waalaikumsalam. Ah, Terima kasih.
Tapi begini Pak Ustadz, kenapa kemudian saya juga bingung mau bernarasi? Karena ini abang-abang Kristen ini tidak memahami Bible-nya. Jadi kita mau bertanya juga susah, tidak ada jalan keluar. Bible-nya aja dia tidak paham. Kita mau berdiskusi tapi dia sendiri tidak paham. Jadi kadang kita mau menjelaskan sesuatu dia bingung apa. Jadi gini, Bu Natali, Ustadz Alif ketua, semalam subuh ini Bro Setyain udah syahadat. Jadi saya ganti namanya menjadi Muhammad Reski. Tapi bukan saya. Tapi bukan saya. Masya. Saya Alhamdulillah. tetap Kristen Roman Katolik. Hah? Saya tetap Kristen Roman Katolik. Iya kan Siapa? kamu. Siapa yang bilang kamu? Siapa? Siapa, Pak? Jadi sekarang apa topik dia sekarang? Siapa Topiknya yang itu tanya? Yesus itu. Topiknya Yesus. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Jadi anaknya Maria, ntar dulu. Tuhan pencipta alam semesta begitu? Bukan. Tuhan apa dia? Tuhan bumi. Tuhan bumi, Tuhan langit? Siapa? Allah Bapanya. Jadi ada dua Tuhan? Yes. Oke, ada Tuhan bumi, ada Tuhan langit, gitu ya? Yes. Oke, ada dua Tuhan, teman-teman. Jujur dia, pinter dia nih. Bukan lagi jujur, tapi memang tepat sekali. Kalau ada dua Tuhan, yang mana yang disembah? Yang disembah Tuhan Bapanya. Tuhan anaknya enggak? Tuhan anak dia disembah juga. Sembahan ada berapa? Jadi kalau tidak disembah, Udah langsung aja hitung dua. Lama banget hitungnya ih. jangan ketawa. Tunggu Enggak dulu. kelamaan ngitungnya. Gitu aja lama sih. Kalau- Ketawa, Kalau- jangan ketawa. Bang Andi Natali jangan ketawa. Kalau kamu mengatakan Tuhan itu Allah harus disembah, bagaimana kamu mau Enggak ada berkomunikasi yang bilang dengan gitu, mereka? cuma nanya berarti yang disembah Tuhannya ada berapa? Bapak kan satu. Terus anaknya disembah juga apa enggak? Disembah juga. Ya udah Yes. ditanya berarti ada Yes. berapa Tuhan yang disembah? Itu aja kok, nggak nyambung. Berapa yang disembah? Dua. Dua Bang Dua. Andi. Lanjut. Sembahnya dua. Yes. Jadi sembahnya dua. Bagus, jujur itu. Jadi di surga sekarang ini ada dua Tuhan ya? Yes. Yes. Siapa namanya kedua Tuhan itu? Yesus Kristus. Dan Allah Bapanya di surga. jadi di surga ada dua Tuhan, Tuhan Bapa sama Tuhan Anak, betul? Yes. Yeah. Baru tuh, yes. Baik, Tepat tuh. sekali. Roh Kudus kemana nasibnya? Roh Kudus itu kamu cakap Jibril kan? Bukan, Roh Kudus kamu sendiri, bukan. Jangan masukin Roh- itu. Oke. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, yaitu wahyu. Dia boleh buat apa sahaja jika manusia menyembah kedua Tuhan itu. Roh Kudus Yesus itu- Kristus, Tuhan Enggak, Yesus Kristus. Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan. Tuhannya Roh Kudus siapa? Tuhan Roh Kudus itu Yesus Kristus dan Allah Bapanya. Ya, jadi Roh Kudus juga bertuhan. Tepuk tangan. Tidak. Roh Kalau saya kamu- ulang, Oke. diulang. Begini. Roh Kalau Kudus kamu itu cakap- dulu saya. Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan. Roh Kudus Tuhannya siapa? Yesus Kristus dan Allah Bapa di surga. Nah, itu Roh Kudus punya Tuhan. Tuhannya Roh Kudus, Yesus dan Bapa. Jujur, tepuk tangan. Salah Jadi juga. Bang Andi besok-besok ada yang dari Burundi naik, beda lagi nanti tuh. Tidak beda, salah juga. Masih terang kabur gara-gara ini gitu loh. Itu itu Yesus di surga sekarang anak Maria kah? Masih anak Maria atau bukan? Masih anak Maria. Masih anak Maria. Masih laki-laki kah punya fisik? Iya, Masih laki-laki. Terus tuannya Maria siapa? Tuhannya Maria, Allah Bapa di surga.
Yesus tidak. Tidak. Yesus Jadi- adalah Tuhan manusia. Bunda Maria manusia juga. Yes. Tuhan kamu ada dua, Yesus sama Bapa. Tuhan Maria berapa? Tuhan Maria satu. Jadi Tuhan Maria sama Tuhan kamu beda. Tidak beda. Ya, Tuhan Maria siapa? Tuhan Maria Bapa di surga. Nah, Tuhan Bintono siapa? Kedua-duanya sekali. Sama atau beda? Sama. Beda. Begini. Kok bisa gitu sih? Begini. Iya, iya, Kamu iya. tidak mengerti. Kamu tidak mengerti. Ya, coba kasih mengerti. Trinity itu adalah isi-isi surga. Tanpa isi surga, Roh Kudus tidak boleh berbuat apa-apa. Ya. Ya. Silakan terusin dulu. Oke. Roh Kudus itu tidak boleh berbuat apa-apa. Kenapa tidak boleh berbuat apa-apa? Karena tidak mempercayai Allah mempunyai anak. Ya. Anak itu siapa? Tuhan kan? Bapa itu siapa? Tuhan juga kan? Ya, Tuhanmu dua lah. Yes. Kalau tidak menyembah kedua-duanya sekali, Roh Kudus tidak dapat turun ke bumi. Ngapain dia ke bumi? Untuk mencari orang yang mencari orang yang suci. Udah ketemu belum? Belum. Waduh, Karena- pusing Roh Kudus mencari ya ketemu. Itulah belajar. Kasihan ya. Jangan potong dulu. Jangan potong dulu. Jadi macam mana Roh Kudus itu boleh turun ke dunia atau ke bumi dengan melalui percaya kepada anak dan percaya kepada Bapa. Ini kok Kalau- saling percaya ini? Kalau tidak percaya kepada anak dan kalau tidak percaya kepada Bapa, Roh Kudus itu tidak dapat turun. Roh Kudus itu adalah wahyu. Sekarang Roh Kudus ada di mana? Roh Kudus tidak turun. Katanya tadi udah turun. Kalau dia turun, mesti kamu percaya kepada anaknya, Yesus dan Bapanya. Sekarang udah turun belum? Belum, sebab kamu tidak percaya. Loh, kok gara-gara saya nggak turun? Itu loh, kok makanya saya kamu mesti dilibatin ya? Waduh. Macam itulah belajar Trinitas. Apa itu Roh Kudus? Kalau Kata Anda percaya Trinitas. nggak? Bang Handi, bentar Bang Handi. Iya. Trinitas, tapi kenapa yang Tuhan cuma dua? Satunya bukan Tuhan. Gimana sih? Ya juga ya. Tuhan itu satu kan, yaitu Allah kan di langit. Jadi, katanya Tuhan oke, juga. tunggu dulu di langit. Setelah Yesus naik di langit, apa kena panggil? Di Apa? Al-Quran pun sudah kena cakap, Yesus terangkat ke surga. Udah, Jadi nggak usah Yesus- Al-Quran, kedabrus kamu. Yesus terangkat ke surga. Selepas itu apa Siapa yang Yesus kena panggil? siapa yang ngangkat Yesus? Bapaknya. Oh, Tuhan ngangkat Tuhan. Yes. Oh, Tuhan ngangkat Tuhan. Pintar. Jadi sekarang tahu sudah kan? Sudah ngerti saya. terangkat Ngerti. Di surga, Yesus di surga sudah. Ia dipanggil apa? Dulu yang mati, entar dulu. Tahu Belum sudah kan? ketemu, satunya belum ketemu Sekarang- loh Bang Handi. Iya, Itu iya. satunya Sekarang- siapa? Trinitas satunya siapa? Kok cuma dua? Satunya siapa loh? Belum lengkap loh, disembunyiin satunya. Iya juga ya. Trinitas ada 3 kan? Ah, Oke. 1 Bapa kan? ah. 2 anak kan? Mm-mm.
tiga Roh Kudus kan? Yang Tuhan yang mana? Ah. Apa dia? Ya, yang Tuhan yang mana? Nah, itu tidak mengerti lagi. Pura-pura tidak mengerti kah? Enggak nanya saya. Awak nanya. Lain kali sudah belajar, jangan pura-pura tidak mengerti. Roh Kudus Tuhan kah Roh Kudus itu? Roh Kudus Bukan, itu bukan Tuhan. Oke. Dia Berarti- adalah seperti seperti malaikat Jibril juga lah. Untuk memberitahu kepada umat manusia. Tetapi sebelum Roh Kudus turun, kamu mesti percaya kepada anak dulu dan Bapa. Jadi belum turun dia. Belum turun kalau tidak percaya. Anda udah percaya belum? Sudah percaya. Berarti sudah turun. Sudah. Di mana sekarang? Takut. Takut sama saya. Nah, itulah belajar. Nah, sekarang kamu sudah Dapat di mana ini? Apaan sih ini aduh? Natalia dapat di mana ini orang ini? itulah belajar. Sekarang Ketemu puji di mana Tuhan- sih tadi ini kita nih? Sekarang puji Tuhan, kamu sudah dapat belajar Trinity itu. Iya. Terima kasih telah Kristen. mengajarkan kami. Christian lah yang mengajar kamu. Apa itu Trinity? Tapi Makin- kasihan ya Trinity ya, yang satunya nggak diajak-ajak jadi Tuhan ya, cuma berdua yang jadi Tuhan ya, satunya nggak diajak. Kasihan. Itu Kasihan. yang ketiga itu untuk manusia. Mengerti kah? Ya. Ya, Untuk iya manusia- mengerti. Tuhan untuk langit manusia- katanya Bapa, Tuhan bumi katanya Yesus. Tapi Roh Kudus katanya Wahyu itu bukan Tuhan. Kan kasihan nggak Yes. diajak. Yes, untuk Wah, manusia. diskriminasi, Wahyu kasihan. itu untuk manusia di zaman modern ini pada tahun 2024. Modern jare. Ah, sekarang puji Tuhan kamu sudah dapat belajar. Belajar. Terima kasih. Belajar Amin, gila. sama-sama. Yang mati di tiang salib dulu itu siapa? Bintono, yang mati di tiang salib itu Tuhan kah? Tuhan bumi. Yes, Tuhan bumi. Jadi Tuhan bumi yang mati. Pandai pun, pandai. Oke. Pandai sudah. Jadi waktu Tuhan bumi mati berat. Tadi waktu Tuhan bumi mati, Tuhan sisa berapa? Ah? Waktu Tuhan bumi mati, Tuhan sisa berapa? Waktu Tuhan bumi mati, tinggal Tuhan di langit kan? Ya, Oke. Siapakah membangkitkan Tuhan di bumi itu? Tuhan langit. Yes, baru pun tahu, pandai sudah. Jadi sekarang Tuhan di bumi bagaimana sudah? Parah ini parah ya Allah. Nah, belajar itu Trinities. Pintar, Pak. Jadi selepas dia sudah Jadi Tuhan langit membangkitkan Tuhan bumi. yes, Jadi ini ada rasa kesetiakawanan ya. bukan kesetiakawan, kesetiaan anak. Kesetia ketuhanan. Setia di bawah. Itulah. Sekarang kamu sudah belajar dengan umat Kristen. Dia belajar. Pintar saya sekarang ya. Terima kasih. Terima kasih. Itu berapa hari? Berapa hari Tuhan bumi mati? 3. Siapa yang matikan dia? Manusia yang tidak percaya. Menurut Anda itu ini manusia ini kurang ajar ya membunuh Tuhan bumi ya? Itu rancangan Tuhan langit. Waduh. Jadi rancangan Tuhan Bapa, Tuhan langit membunuh Tuhan anak, Tuhan bumi gitu. Dengan menggunakan manusia. Jadi Bapak merancang, Tuhan Bapa atau Tuhan langit merancang untuk membunuh Tuhan bumi gitu ya? Yes. Itu memakai siapa?
memakai manusia, Manusia ini siapa? orang-orang yang membunuhnya, Itu orang baik atau orang jahat? orang jahat. Berarti Tuhan langit memakai orang jahat membunuh Tuhan bumi. Yes, Berarti Tuhan langit juga nggak jahat sekali suruh bunuh orang. salah. Ini perancangan untuk mengembalikan umat manusia bertobat. Aduh, pembunuhan berencana ini, pembunuhan berencana ini. Aduh. Rencana daripada Tuhan langit. Oh, Iya, jadi yang pembunuhan berencana ini. Iya. jadi yang jadi yang astagfirullahaladzim. Jadi yang merencanakan pembunuhan Tuhan bumi adalah Tuhan langit. Yes. Eksekutornya siapa? Manusia lah, manusia biasa yang manusia jahat. Manusia jahat. Ya. Kenapa Tuhan Tuhan langit ini tidak menolong Tuhan bumi? Karena sudah cukup perintah-perintah yang dijalankan daripada Tuhan bumi. Ini namanya tidak setia ketuhanan ini. Tidak, salah juga. Salah juga. Ya membiarkan Tuhan bumi mati nggak ditolong gitu loh. Buat apa mau tolong? Kalau tolong, Tuhan di bumi tidak boleh naik ke surga. Oh, syarat untuk naik ke surga Tuhan bumi harus mati. Yes. Pintar. Ditolong gagal yang rencana pembunuhannya, Bang Andi. Bukan saya pintar, saya lah Kristen yang mengajar kamu. Terima kasih. Semoga kamu bertobat. Amin. Terima kasih. Aligator annyeonghaseyo. Pergi dia. Pergi dia. Ini gara-gara setia, ini nggak setia, kau setia. Ya benar lu setia. Kemana dia bang? Saya baru monitor ini. Dia lagi melapor ke Tuhan bumi sama Tuhan langit. Tunggu aja dia balik lagi. Ini kayak kisah Sun Gokong aja, ada dewa langit, dewa awan. Emang perlu ada kayak gue ini pembawa wawancara. Jadi ikuti selera dia gitu. Ya lumayan lah buat menghibur. Inilah teman-teman. Tuhannya ada dua. Tuhan langit sama Tuhan bumi. Tuhan langit membuat rencana membunuh Tuhan bumi. Tujuannya agar supaya nanti dia habis dibunuh, Tuhan langit menghidupkan lagi Tuhan bumi. Setelah dihidupkan, diangkat. Itu syaratnya supaya diangkat. Jadi Tuhan bumi merencanakan pembunuhan Tuhan bumi, terus Tuhan langit menolong, membangkitkan, menghidupkan lagi Tuhan bumi agar naik ke surga mendampingi Tuhan langit. Jadi di surga Tuhannya ada dua, Tuhan bumi sama Tuhan langit. Gitu. Asik ya perjalanannya ya. Ini kalau bikin sinetron, Nah, ini itu. saya Dibikin film. Iya bikin film atau sinetron lah, saya ambil Setia Reski ini menjadi pemeran utama, saya jadikan Setia sebagai Tuan Bumi. Mau nggak jadi Tuan Bumi kalau jadi sinetron? Setia? Enggak, takut saya di Takut dia. Takut dia. Nggak apa-apa kan cuman film. nanti viral lagi nih bang. Ya, bukan lagi viral, banyak yang nonton kok. Jadi Ustadz Alif tadi diskusi sama dia berjam-jam, serius Ustadz? Apa omongan Ustadz tadi, Ustadz Alif? Enggak, Apa yang dibahas? tadi dia lagi berantem sama terang itu kan. Nah, saya sih ngasih jalan tengah gitu, gimana caranya berantemnya makin asik gitu, maksudnya gitu. Ngomporin. Enggak ngomporin, cuma nyalain aja apinya makin gede. Meleduk dong. Aduh, ya Allah. Bisa begitu ya. Ya udahlah teman-teman, mau diapa lagi?
si terangnya tadi terkunci. Penggunaan kata Allah, penggunaan kata teos, menjadi dewa. Nggak bisa memang diskusi orang kayak begitu. Kenapa? Pasti kena gitu loh. Karena mereka ini sudah terpatri dalam dirinya doktrin yang melekat dari kecil sampai tua. Untunglah kau dek setia bisa berpikir jernih, terselamatkan dalam perjalanan usiamu yang masih muda, kembali ke Islam. Coba kalau kau kayak dia tadi, gimana coba perasaanmu kalau orang ketawa menjelaskan kayak gitu? Untunglah kau sudah bersyahadat. Gitu loh. Iya bang. Kalau pikir-pikir kenapa tidak dari dulu ya itu? Nah, kenapa nggak dari dulu lu memeluk Islam? Coba, Masya Allah. Setia itu sudah mualaf. Coba lu syahadat lagi Setia. Dia nggak percaya. Lu syahadat lagi dah, ulang. Dia nggak percaya orang-orang. Gak apa-apa nih bang, diulang-ulang. Ya coba nggak apa-apa biar teman-teman mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Aku bersaksi tiada Tuhan sang pencipta dan langit dan bumi, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah. Al-Fatihah coba masih.